dan untuk memperkirakan besarnya perbedaan yang ada. Di mana panelis ini disajikan satu buah contoh baku sebagai kontrol. Kemudian contoh dinilai dengan menggunakan skala yang menunjukkan tingkat perbedaan dengan contoh bakunya. Nah, skala yang diterapkan dimulai dari tidak ada perbedaan sampai amat sangat perbedaan. Nah, untuk uji perbandingan jamak, dia menggunakan analisis sidik ragam gitu ya, atau analisis of variance. Untuk perhitungannya sama seperti uji ranking ataupun uji scoring gitu ya, menggunakan SPSS. Nah, ini adalah skala penilaiannya. Ini contoh, misalkan ada 9 skala, di mana skala 1 ini adalah amat sangat lebih baik dari sampel R. R ini adalah sampel kontrolnya, gitu ya. Kemudian skala 2 sangat lebih baik dari sampel R, kemudian skala 3 dia lebih baik dari sampel R, dan seterusnya sampai skala 9 amat sangat lebih buruk dari sampel R. Ini bisa dibolak-balik sesuai dengan keinginan peneliti gitu ya. Mau misalkan amat sangat lebih buruk dari sampel R, skala 1 itu boleh. Kemudian sangat lebih buruk dari sampel R, skalanya 2 boleh. Jadi terserah si peneliti mau menskala penilaiannya seperti apa. Sama nanti seperti uji hedonik. Gitu ya. Kemudian ini ada contohnya, misalkan saya ingin melakukan penelitian yogurt gitu dengan penambahan pemberian antioksidan dengan konsentrasi yang berbeda. Ada konsentrasi 1%, kemudian 2%, 3%, 4%, dan 5%. Kemudian saya ingin mengamati parameter dari rasa yogurt tersebut, apakah ada perbedaan atau tidak. Semakin banyak penambahan antioksidannya gitu ya terhadap rasa. Nah, ini bagaimana cara menganalisisnya? Kita bisa menggunakan analisis sidik ragam atau analisis of variance atau ANOVA. Ini sama seperti uji ranking ataupun uji scoring dengan alat bantu SPSS. Saya buka dulu ya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, sudah kelihatan SPSS-nya? Sudah. Oke, sudah. Di sini perlakuannya ada berapa? Bisa nggak kalian membaca? Perlakuannya ada berapa sih? 5, Bu. Ada 5 gitu ya, konsentrasi yang berbeda, penambahan antioksidan. Parameter yang diamati apa? Parameter yang diamati mau mengujikan apa sih ini? Kadar rasa yogurt. Rasa yogurt. Nah, itu ya harus tahu ya yang mana yang. Nah, ini tampilannya. Kita mulai dari variabel view. Farki? Mana Farki? Halo Farki, Robi? Farki mungkin masih di perjalanan, Bu. Aduh, Ya Bu, hadir Bu, Robi. Farki, masih hafal nggak yang tadi malam? Gimana caranya? Farki? Farki belum join Bu. Farki belum join? Oke. Belum. Tadi malam sama siapa ya? Sama Robi ya, kalau nggak salah. Iya Oke, Bu. kita. Robi masih ingat nggak yang tadi malam saya jelasin? Masih Bu. Apa? Gimana? Perlakuan ditulis ya di sini. Iya Bu. Apalagi? Panelis ya.
Kemudian sama parameter yang diamati adalah rasa. Gitu ya. Kemudian ditulis apa? Labelnya ya di sini jangan lupa kita tulis 1, kemudian di sini misalkan konsentrasi 1%, kemudian yang kedua konsentrasi 2%, kemudian yang ketiga konsentrasi 3%, yang keempat konsentrasi 4%, yang kelima adalah konsentrasi 5%. Atau mau ditulis P1, P2, P3, P4, P5 boleh. Terserah kalian. Itu ya yang paham untuk mengolah data kalian. Nah, ini udah paham ya? Caranya seperti ini. Ada yang masih bingung nggak? Ngomong ya kalau bingung ya. Jadi saya tuh tahu kesulitan di mana. Oke, sudah klik OK, kemudian kita pindah ke data view, tampilannya seperti ini. Panelisnya tadi ada berapa? Ada 15. Oke, kita tulis dulu boleh di sini. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian misalkan kita mulai dari perlakuan 1 ya, kita tulis 1 di sini. Kemudian kita copy lagi sampai perlakuan 5. Oke, satu lagi perlakuan 5. Dari sini ada yang kesulitan? Paham? Cara inputnya? Oke, baru kita masukkan hasil penilaian dari panelisnya, gitu ya. Menurut panelis 1 dengan konsentrasi 1%, dia menilai berapa? Nah, kita copy di sini. Ya, kita copy dulu aja. Kemudian nah, yang terakhir kita masukkan yang P5. Nah, angka ini penilaian panelis itu berdasarkan skala dari penilaian ini ya, uji multiple multiple comparison test atau perbandingan jamak. Nah, misalkan panelis 1 dia memberikan nilai 1. Nilai 1 ini artinya apa? Masuk ke skala 1, dia amat sangat lebih baik dari sampel R. Gitu ya. Kemudian dia ngasih skor 4 gitu ya untuk 2%. Berarti skala 4 tuh masuknya apa penilaiannya? Agak lebih baik dari sampel R dan seterusnya. Nah, ini hasil dari penilaian panelis. Paham ya? Gak ada yang bingung kan? Ini 5, 4 dari mana? 3 dari mana? Ini dari penilaian, dari skala penilaian yang tadi 1 sampai 9. Gitu ya? Paham? Halo, paham? Paham, Bu. Oke, nah baru kalian masukkan datanya seperti ini di SPSS. Rumusnya sama seperti yang kemarin-kemarin kita sudah melakukan perkuliahan. Ada yang mau menjelaskan? Saya catat namanya.
Sama seperti rancangan acak kelompok, sama kayak uji scoring, sama kayak uji ranking. Gimana caranya untuk menganalisisnya? Ada yang berani? Saya, Bu. Siapa ini, Andi ya? Iya, Bu. Oke. Andi tolong jelasin ke teman-temannya. Gimana caranya, Andi? Analyze, Bu. Analyze. Kemudian Compare mean, Bu. kok compare mean? General linear model, Bu. Oke. Kemudian Itu univariate itu, Bu. oke. Kenapa bukan compare mean? Kalau compare mean ini adalah rancangan acak lengkap. Ya, one way ANOVA. Itu rancangan acak lengkap. Tapi kalau rancangan acak kelompok gitu ya, untuk uji organoleptik itu menggunakan general linear model. Itu harus diingat ya, yang mengambil TA ya, untuk misalkan uji fisik dan organoleptik atau uji kimia dan organoleptik itu ada bedanya. Ya, fisik dan kimia itu menggunakan rancangan acak lengkap. Kalau misalkan perlakuannya sama atau sifatnya homogen. Tapi untuk rancangan acak kelompok dia menggunakan analisis general linear model kemudian univariate. Tahu ya bedanya, itu diingat-ingat terus. Kemudian Andi lanjut. Mana lagi Andi? Rasa itu dimasukkan di dependent variable, Bu. Oke, lanjut. Yang bawahnya perlakuan, Bu. Perlakuan. Oke, terus kemudian Kemudian ke model. Model. Itu di build term. Oke. Lanjut. Tipenya diganti main terms, Bu. Tipenya diganti. Main effect. Kemudian lanjut. Itu dipindah, Bu. Lanjut. Klik apa dulu? Option, Bu. Option. Kemudian Deskripsi. checklist deskriptif statistik. Oke, Ya. sudah belum? Sudah, Bu. Oke dulu. Oke, kita cek dulu. Nah, hasilnya untuk tabel ANOVA-nya seperti ini. Perlakuannya hasilnya 0,00 gitu ya, signya. Berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya apa? Ayo diingat terus ya. Berpengaruh nyata atau signifikan. Terus kalau misalkan sudah signifikan, diapakan lagi? Diuji post hoc test, Bu. Ya, uji lanjut ya. Nah, menggunakan post hoc test. Nah, caranya juga sama. Klik di sini analyze, kemudian general linear model, univariate, baru dicek di sini post hoc test, kemudian perlakuannya karena dia yang memberikan pengaruh nyata, maka dipindahkan. Kemudian klik uji dan plot. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Sudah paham? Udahlah ya, semester 6 sudah jelas. Oke. Kemudian untuk konsentrasi yang memberikan pengaruh yang nyata, konsentrasi berapa? Bisa nggak menjelaskan? Konsentrasi yang mana yang memberikan pengaruh yang nyata? Dari 5 konsentrasi ini. Konsentrasi berapa? Ada yang berani? Konsentrasi 5, Bu. Ah, betul. Ini siapa namanya? Jasmine. Jasmine? Jasmine? Oh, Yasima. Oke. Yasima kelas B ya? Nah, betul. Kata Yasima, yang memberikan pengaruh adalah konsentrasi 5%. Konsentrasi 1 sampai 4, ini pengaruh nyata enggak? Konsentrasi 1 sama 4 itu berpengaruh nyata enggak? Gimana cara baca tabelnya? Konsentrasi 1 sampai 4, konsentrasi 4, itu dia berpengaruh nyata atau tidak?
Ada yang bisa menjelaskan? Gimana? Dia berpengaruh nyata atau tidak? Wah, pada nggak bisa nih ya. Jadi konsentrasi 1 sampai 4 itu tidak berpengaruh nyata. Gitu ya, yang memberikan pengaruh nyata adalah konsentrasi 5%. Nah, ini juga nanti ada korelasinya sama pemberian notasi. Untuk konsentrasi 5%, notasinya apa sih? A. Konsentrasinya A. Kemudian konsentrasi 1, 2, 3, dan 4, notasinya apa? B. B. Notasinya sama, itu artinya tidak berpengaruh nyata. Paham? Kalau notasinya sudah berbeda, dia berpengaruh nyata. Contoh, misalkan tadi ya. Satu, tulis di sini. 2, 5. Kita lihat dulu nilai rata-ratanya. P1 itu nilai rata-ratanya 3,53. Dan P2 3,87. Kemudian P3 4,47. Kemudian P4 5,00. Kemudian P5 itu 6,80. Nah, kemudian ini jangan lupa plus minus standar deviasi ya. Ini kasih plus minus semuanya, kalau misalkan mau nulis nanti pembahasannya, jangan lupa plus minus standar deviasi, ini wajib. Standar deviasi lihatnya dari mana? Dari ini tabel deskriptif statistik. Gitu ya, standar deviasinya dilihat dari sini. P1 2,03, kemudian P2 1,60, kemudian P3 1,77, kemudian P4 2,30, kemudian P5 2,11. Jadi yang ngasih notasi A itu perlakuan 5. Ya, berarti di sini kita kasih A, yang lainnya notasinya B. Nah, kalau misalkan cara bacanya, P5 dia berpengaruh nyata terhadap perlakuan P4, dia juga berpengaruh nyata pada perlakuan P3, dia juga memberikan pengaruh yang nyata pada perlakuan P2 dan P1, karena notasinya sudah berbeda. Kalau notasinya sama, artinya dia tidak berbeda nyata. Contohnya apa? Misalkan P1, P2, P3, P4, dia notasinya sama. Artinya cara bacanya adalah perlakuan konsentrasi 1% sampai 4%, dia tidak memberikan pengaruh yang nyata. Tetapi pemberian konsentrasi 5%, dia baru memberikan pengaruh yang nyata. Gitu ya. Kalau semisal di sini notasinya ada AB, contoh. Misalkan di sini ada notasinya AB. Nah, berarti P5 dan P4 dia tidak memberikan pengaruh yang nyata karena dia memiliki notasi yang sama. Sama-sama dia memiliki notasi A. Paham? Paham nggak? Ulang. Gini, tadi kan kalau misalkan notasinya berbeda, dia berpengaruh nyata. Kalau notasinya berbeda, dia berpengaruh nyata. Contohnya misalkan perlakuan P5 dengan perlakuan P3, itu kan notasinya beda ya. Benar nggak? Yang tadi minta ulang. Nah, itu artinya adalah tidak berpengaruh nyata kalau notasinya berbeda. Tetapi kalau misalkan dia memiliki notasi yang sama, hasilnya dia tidak memberikan pengaruh yang nyata. Nah, contohnya kayak P1, P2, P3, dia notasinya sama-sama B. Artinya dia tidak berpengaruh nyata. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut. Contohnya misalkan seperti ini. P4-nya dia memiliki notasi A dan B.
Gitu ya. Berarti artinya apa? P5 ini berpengaruh nyata terhadap P4. Nah, kemudian P4 juga tidak berpengaruh nyata pada perlakuan P1, P2, P3. Tetapi P3 dia berpengaruh nyata pada P3, P2, P1 dia berpengaruh nyata pada perlakuan P5. Gitu, karena dia sudah beda notasi. Itu cara bacanya ya. Nanti kalian kalau misalkan TA juga gitu bahasnya. Kalau misalkan dia berpengaruh nyata, siapa yang memberikan pengaruh yang nyata? Siapa yang tidak memberikan pengaruh yang nyata? Kalau notasinya berbeda, dia berpengaruh nyata. Ya, kalau misalkan dia memiliki notasi yang sama, dia tidak berpengaruh nyata. Gitu aja ya. Dan nanti kelamaan kalau misalkan saya bahas ini. Nanti sambil baca ya. Kan sudah didapatkan hasilnya seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa gitu ya, ada pengaruh yang nyata terhadap penambahan antioksidan dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian dari segi rasa, penilaian rasa. Kemudian dilanjutkan gitu ya, panelis mampu membedakan setiap perlakuan di mana sampel dengan penambahan 1% antioksidan, dia nilai rataannya adalah 3,53 dia masuk skala berapa? Skala apa? Tadi balik lagi ke skala penilaian. Skala 3,53 kalau kita bulatkan dia masuk skala 3 atau skala 4? 4. Skala 4, berarti agak lebih baik dari sampel R. Jadi ngejelasinnya dari nilai rata-rata. Kemudian perlakuan 2 dia memiliki nilai rataan 3,87. Berarti dia masuk skala berapa? 4. 4, agak lebih baik dari sampel R dan seterusnya. Nah, contohnya misalkan skala 4 dia skala 4 perlakuan P4 atau 4% dia memiliki nilai rataan 5, berarti dia masuk skala 5 yaitu sama baiknya dari sampel R. Kemudian konsentrasi 5% dia memiliki nilai rataan 6,8. 6,8 berarti masuk skala apa? 7. Berarti artinya lebih buruk dari sampel R. Jadi ya kalau misalkan buat kesimpulan, kalian jelasin skalanya berdasarkan nilai rataannya. Ya, nah ini adalah contoh untuk pembuatan kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk uji perbandingan? Apa tadi multiple comparison test? Sudah jelas? Jadi dilihat dari skala penilaiannya, gitu ya. Untuk ujinya sama seperti, analisisnya sama seperti uji scoring ataupun uji ranking. Dia menggunakan rancangan acak kelompok. Paham? Paham nggak? Mau diulang lagi atau gimana? Mau lanjut? Halo? Lanjut, Bu. Ya lanjut. Kelasnya gimana, aman?